Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Irfan, ana min Subang. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu lafaz-lafaz yang dirafakkan, dengan memakai alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatal lirraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Alif menjadi alamat bagi i'rab rafa, khususnya pada isim tasniyah. Nah, maksudnya alif menjadi tanda bagi i'rab rafa itu hanya terdapat pada isim tasniyah saja, seperti dalam contoh ja'az zaidan, 2 zaid itu telah datang. Ja'al musliman, 2 orang muslim itu telah datang. Nah, selanjutnya isim tasniyah ialah lafaz yang menunjukkan memakai alif dan nun pada huruf akhirnya, yaitu bila dalam keadaan rofa, sedangkan ya dan nun bila dalam keadaan nashab dan jar. Nah, seperti dalam contoh yang pertama, ra'aitu zaidan, aku telah melihat 2 zaid. Selanjutnya, alimtul ma'allimain, aku telah mengetahui 2 orang guru. Yang selanjutnya, contoh yang dijarkan. Nah, yang dijarkan itu seperti marartu biz zaidan, yang artinya aku telah bertemu dengan 2 zaid. Ta'allamtu minal muallimain, yang artinya itu aku telah belajar dari 2 orang guru. Nah, alif sebagai pengganti dhammah dan ya sebagai pengganti fathah atau kasroh, sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Nah, selanjutnya ada lafaz-lafaz yang dirafakkan dengan memakai nun. Dan di sini nun menjadi alamat bagi i'rab rafa pada fiil mudhari, bila mana bertemu dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak muzakkar atau dhamir muannats muktabah. Nah, maksudnya nun menjadi tanda bagi i'rab rafa itu pada fiil mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Contohnya seperti yaf'alan, mereka berdua laki-laki sedang melakukan sesuatu. Terus taf'alan, kamu berdua sedang melakukan sesuatu. Yaf'alun, mereka laki-laki sedang melakukan sesuatu. Atau dengan dhamir muannas muktabah seperti taf'alin, kamu seorang perempuan sedang melakukan sesuatu. Nah, kesimpulannya, tanda rofa dengan alif hanya terdapat pada isim tasniyah saja. Tanda rofa dengan nun hanya terdapat pada asmaul khamsah saja. Walin nasbi khumsu alamati al-fathah wal alifu wal kasrah wal ya'u wal hadfun nun. I'rab nashab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan menghilangkan huruf nun menjadi tanda i'rab rafa. Nah, maksudnya i'rab nashab itu mempunyai 5 tanda, yaitu yang pertama fathah menjadi alamat pokok atau tanda asli. I'rab nashab contohnya. Nah, i'rab nashab contohnya araftu bakro, aku telah mengenal Bakar. Terus ra'aitu zaidan, aku telah melihat Zaid. Nah, yang kedua, alif sebagai pengganti fathah. Contohnya araftu akhoka, aku telah mengenal saudaramu. Ra'aitu abaka, aku telah melihat ayahmu. Nah, contoh yang ketiga yaitu kasroh sebagai pengganti fathah. Contohnya araftul muallimat, aku telah mengenal guru-guru wanita. Selanjutnya ra'aitul muslimat, aku telah melihat wanita-wanita muslim. Nah, yang keempat
Ya juga sebagai pengganti fathah. Nah yang keempat ini huruf ya. Ra'aitu zaidain. Aku telah melihat 2 zaid. Nah yang kelima menghilangkan huruf nun. Contohnya lang taf'al, kalian tidak akan dapat berbuat. La yaf'alu, mereka tidak akan dapat berbuat. Menghilangkan huruf nun. Contohnya la yaf'alu, mereka tidak akan dapat berbuat. Nah mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fani Hanifah Muslimah, Umri Isyuna Sanah, Askunu fi Rancaikek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda i'rab nasab. I'rab nasab ini mempunyai 5 alamat. Yang pertama ada fathah, yang kedua ada alif, yang ketiga ada kasroh, yang keempat ada ya, dan yang terakhir ada menghilangkan huruf nun yang menjadi tanda bagi i'rab rafa. Yang pertama ada fathah. Fathah merupakan tanda pokok atau tanda asli bagi i'rab nasab. Contohnya ada araftu bakro, artinya aku telah mengenal bakar. Yang kedua ada ra'aitu zaida, artinya aku telah melihat Zaid. Lalu yang kedua ada alif sebagai pengganti fathah. Contohnya ada araftu ahoka, artinya aku telah mengenal saudaramu. Selanjutnya ada ra'aitu abaka, artinya aku telah melihat ayahmu. Yang ketiga ada kasroh sebagai pengganti fathah. Contohnya ada araftul mu'allimati, artinya aku telah mengenal guru-guru wanita. Selanjutnya ada ra'aitul muslimati, aku telah melihat wanita-wanita muslim. Yang keempat ada ya sebagai pengganti fathah. Contohnya ada ra'aitu zaidina, artinya aku telah melihat banyak Zaid. Selanjutnya ada ra'aitu zaidaini, artinya aku telah melihat 2 Zaid. Yang terakhir ada menghilangkan huruf nun yang merupakan tanda asli bagi i'rab rafa. Yang contohnya ada lang taf'aliyah, artinya kamu tidak akan dapat berbuat. Selanjutnya ada lang taf'alu, artinya kalian tidak akan dapat berbuat. Selanjutnya ada la yaf'alu, artinya mereka tidak akan dapat berbuat. Selanjutnya ada lang taf'ala, artinya kamu berdua tidak akan dapat berbuat. Dan yang terakhir ada la yaf'ala, artinya mereka berdua tidak akan dapat berbuat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sri Dianti, Ana min Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda i'rab khafad. Walil hafdi salasu alamatil kasratu wal ya'u wal fatatu. I'rab khafad mempunyai 3 alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Khafad adalah i'rab yang ditandai dengan kasroh, dan penggantinya yaitu ya dan fathah. I'rab khafad hanya berlaku untuk kalimat isim saja. Isim yang dikhafadkan disebut mahfud atau majrur. Yang pertama ada isim mufrad yang menerima tanwin. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan satu makna atau tunggal. Contohnya marortu bi Zaidin, yang artinya aku telah bersua dengan Zaid. Contoh lainnya katabtu bi qalamin, yang artinya aku telah menulis dengan pena. Selanjutnya jama taksir yang menerima tanwin. Contohnya marortu bi Rizalin, yang artinya aku telah berjumpa dengan beberapa lelaki. Contoh lainnya ahadul uluma min kutubin, yang artinya aku telah mengambil ilmu-ilmu dari beberapa kitab. Yang terakhir jama muannas salim. Jama muannas salim ini lafaz yang menunjukkan lebih banyak dari 2, disebabkan oleh penambahan 2 huruf alif dan ta di akhir lafaz. Contohnya marortu bi muslimatin, yang artinya aku telah berjumpa dengan wanita-wanita muslim. Yang kedua ada lafaz-lafaz yang dijarkan dengan memakai ya. Fa amal ya'u alamatan lil hafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsah wa
tasniyati wal jam'i. Ya menjadi alamat i'rab khafad pada 3 tempat, yaitu pada asmaul al-khamsah, isim tasniyah, dan jama' muzakkar salim. Yang pertama dalam bentuk asmaul hamsah. Contohnya, marortu bi abika wa ahika wa hamika wa zimalin, yang artinya aku telah bertemu dengan ayahmu, saudaramu, mertuamu, dan pemilik harta. Selanjutnya contoh pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim atau kata benda yang mempunyai arti dua. Contohnya, jalastu fi baitaini, artinya aku telah duduk di 2 rumah. Atau contoh lainnya, marartu bi zaidaini muslimaini, artinya aku telah bersua dengan 2 zaid yang muslim. Yang terakhir, jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim ini bentuk jama' yang menunjukkan arti banyak, lebih dari 2, dan dikhususkan untuk laki-laki. Contohnya, marartu bi zaidinal muslimina, yang artinya aku telah bersua dengan zaid muslim itu. Yang ketiga ada lafaz-lafaz yang dijarkan dengan memakai fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil hafdi fil ismi lazi layan sorif. Fathah menjadi alamat i'rab khafad pada isim yang tidak menerima tanwin atau ghair munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin itu banyak, diantaranya 1. Isim alam yang berwajan af'al. Isim alam ini isim yang mengenai nama seseorang atau sebuah benda. Contohnya, marortu bi ahmada wa akroma, yang artinya aku telah bersua dengan Ahmad dan Akram. Yang kedua, alam ajam yang hurufnya lebih dari 3. Contohnya, marortu bi yusufa wa sulaimana, yang artinya aku telah bertemu dengan Yusuf dan Sulaiman. Yang ketiga, bentuk atau sigot mutual jumu. Contohnya, sholaitu fi masajida, yang artinya aku telah sholat di beberapa masjid. Yang keempat, alam mu'anas, ya memakai tamarbutah. Alam mu'anas ini kata benda yang menunjukkan untuk jenis kelamin perempuan, dan tamarbutah itu varian dari huruf ta. Jadi kata benda mu'anas biasanya ditandai dengan huruf tamarbutah pada akhir kata. Contohnya, marortu bitalhata wa fatimata, artinya aku telah bersua dengan Talha dan Fatimah. Yang kelima, ada alam tarkib maji. Nah, alam tarkib maji ini campuran 2 kalimah menjadi 1. Contohnya, marortu biba labak, yang artinya aku telah bersua dengan balabak. Yang terakhir, ada alam dan adal. Contohnya, marortu bi umaro wa zuhalu, yang artinya aku telah bersua dengan Umar dan Zuhal. Nah, bentuk asalnya itu dari lafaz amirun dan zahilun. Wahfad biyain kulama biha nusib wal homsatal asma bisar tiha tusib. Khofatkanlah dengan memakai fathah setiap isim yang tidak menerima tanwin atau ghair munsharif dari isim yang bersifat dengan sifat fi'il. Perlu diketahui bahwa terjadinya isim ghair munsharif itu karena isim tersebut mempunyai ilat atau penyebab, yaitu ilat wasfiyah atau sifat dan alamiah. Ilat itu ada 2 ilat, ada pula 1 ilat menduduki tempat 2 ilat. Yang pertama ada isim ghair munsharif dengan 2 ilat. Yang pertama wasfiyah atau sifat, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama wasfiyah dan adal, seperti lafaz
masna, sulasa, ruba'a, artinya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lafaz masna, sulasa, ruba'a, dan sebagainya disebut wasfi'ah dan adal sebab hasil perubahan dari lafaz isnaini, isnaini, salah satun, dan arbaun, arbaun. Yang keduanya wasfi'ah dan wazan fi'il seperti ahmarun, ahmaru berwazan af'al, asalnya humrun. Ahdorun asalnya hudurun. Abayudu asalnya bayudun. Dan azroku asalnya zurkun. Yang terakhir wasfiyah dan ziyadah atau tambahan alif dan nun. Contohnya sakronu asalnya sakrun. Atsanu asalnya atsun. Dan Sulaimanu asalnya Sulaimun. Isim ghair munsharif dengan dua ilat yang selanjutnya yaitu alamiah atau nama terbagi menjadi beberapa. Yang pertama alamiah dan wazan fi'il seperti Ahmadu, wazan af'al Yahya, wazannya yaf'alu. Yang kedua alamiah dan adal. Contohnya Umaru. Lafaz ini dimakdul atau dipindahkan dari amrun, atau ruhalu merupakan perubahan dari rajulun, dan sebagainya. Yang ketiga alamiah dan ziyadah atau tambahan alif dan nun. Contohnya usmanu asalnya dari lafaz usmun. Yang keempat alamiah dan ajamiyah atau bahasa asing. Contohnya sukar mayusuf. Yang kelima alamiah dan tartib maji atau susunan campuran. Contohnya balabak itu asal dari lafaz ba'lun dan bakun. Terakhir alamiah dan ta'nis. Ta'nis itu yaitu huruf ta yang menunjukkan jenis mu'annas atau perempuan. Contohnya Zainabu, Khadijatu, Fatimatu, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu isim ghair munsharif dengan satu ilat yang menduduki dua ilat. Yang pertama sigot atau bentuk muntual jumu, yaitu wazan mafailu atau mafailu. Contohnya masajidu, bentuk jamak dari lafaz masjidun, berwajan mafailu. Yang terakhir sebab alif ta'nis mahmudah. Contohnya zauzau, jamra'u, sohra'u, dan dengan alif ta'nis maksuroh. Contohnya ya'la, hubla. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tina Gustini, Ana min Lembang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu i'rab jazm. I'rab jazm mempunyai dua alamat, yaitu sukun dan membuang. Maksudnya, i'rab jazm mempunyai dua tanda, yaitu sukun yang menjadi tanda pokok dan membuang atau menghilangkan nun, tanda rofa dan huruf ilat. Contoh sukun yang menjadi tanda seperti lam yansur, lam yadrib, lam yakun. Lalu contoh membuang nun tanda rofa seperti lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaflu, lam taf'alu, lam taf'ali. Lalu ada contoh membuang huruf ilat. Yarmi, ya-nya dihilangkan menjadi lam yarmi. Lalu ada yahsya, ya-nya dihilangkan menjadi lam yahsya. Nah, akan dijelaskan pada slide yang sekarang. Lafaz-lafaz yang dijazmkan dengan memakai sukun. Sukun menjadi
alamat bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Nah, apa itu fi'il mudhari yang sahih akhirnya? Fi'il mudhari yang sahih akhirnya ialah yang pada bagian akhirnya tidak berhuruf ilat seperti alif, wawu, dan ya. Contoh yang mutal, yad'u. Nah, kalau dijazmkan huruf ilatnya itu hilang, wawunya tuh hilang, jadi lam yad'u. Yar'i, ya-nya juga hilang kalau dijazmkan huruf ilatnya, jadi lam yar'i. Lalu yahsya, ada ya-nya juga kan, nah huruf ilatnya itu dihilangkan menjadi lam yahsya. Materi selanjutnya, pengertian yang selanjutnya, lafaz-lafaz yang dijazmkan dengan membuang huruf ilat atau nun tanda rofa. Membuang itu menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang mutal akhirnya dan pada fi'il-fi'il yang dirofakannya dengan nun tetap. Contoh yang mutal berhuruf ilat seperti yalko, kan ada ya-nya. Nah, kalau dijazmkan ya-nya itu menjadi hilang, jadi lam yalko. Yahsya itu juga sama, ya-nya dihilangkan huruf ilatnya menjadi lam yahsya. Lalu contoh yang tanda rofnya nun. Nah, si nunnya itu yang dihilangkan. Ada yaf'alu. Nah, itu nunnya dihilangkan jadi lam yaf'alu. Lalu taf'alani, lam taf'ala. Nah, nunnya juga dihilangkan. Lalu yang terakhir juga ada yaf'alani. Itu juga sama lam ya, jadi lam yaf'ala, nunnya dihilangkan. Selanjutnya ada contoh i'rab jazm di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas ayat 3-4. Yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, yang yalid, yulad sama yakunnya itu i'rabnya jazm. Terus tandanya sukun, bentuknya fi'il mudhari sahih akhir dan dijazmkan karena didahului amil jazm. Nah, ada surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Ya'malnya itu i'rabnya jazm, yang dimerahin itu ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ya'malnya i'rabnya jazm, tandanya sukun, bentuknya fi'il mudhari sahih, dan dijazmkan karena didahului amil jazm. Lalu yang yaronya juga sama, beda, maaf. I'rabnya jazm, tandanya membuat huruf ilat, bentuknya fi'il mudhari, kalau ini huruf ilat, bentuknya fi'il mudhari mutal akhir dan dijazmkan karena sebagai jawab majzum. Lalu contoh yang dari surat Al-Quraish ayat 3. Faya budu robahada bait. Nah, faya budunya yang dimerahin itu i'rabnya jazm, tandanya membuang nun, bentuknya fi'il 5 dan dijazmkan karena didahului amil jazm. Lalu Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, yang dimerahin itu taj'alu, i'rabnya jazm, tandanya membuang nun, bentuknya fi'il 5 dan dijazmkan karena didahului amil jazm. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ajeng Puspa, Ana min Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lafaz yang dimurabkan. Lafaz yang dimurabkan merupakan perubahan lafaz di akhir kata atau di akhir kalimat. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, lafaz yang dimurabkan atau diirobi memakai harokat, dan yang kedua, lafaz yang diirobi atau dimurabkan memakai huruf. Yang pertama, lafaz yang diirobi dengan harokat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad ini ditandai oleh dhammah pada rofa, fathah pada nasab, dan kasroh pada qofat. Contohnya, kata al-kitabu berubah harokat akhirnya dengan irobnya. Contohnya, dhammah pada rofa, al-kitabu jadidun. Contoh fathah pada nasab, innal kitaba jadidun. Dan kasroh pada qofat, contohnya al-qalamu fauqal kitabi. Yang kedua ada jamak taksir.
Jamak taksir ini ditandai oleh adanya doma pada rofa, fathah pada nasab, dan kasroh pada qofat. Contohnya, kata al-kitabu berubah harokat akhirnya sesuai dengan irobnya. Doma pada rafa, contohnya al-kutubu jaidatun, dan fathah pada nasab, contohnya innal kutuba jadidatun. Yang terakhir kasroh pada qofat, contohnya al-qalamu fauqal kutubi. Yang ketiga ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim dinasabkannya bukan dengan harokat dan fathah. Contohnya ro'aitun hindati dan ro'aitun muklimat. Yang keempat ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini yang mutal akhir dijazmkan bukan dengan harokat sukun, melainkan dengan membuang huruf ilatnya. Seperti yang dilafalkan dengan harokat sukun, contohnya lam yarmi yarmi. Dan yang dilafalkan bukan dengan harokat sukun, contohnya lam yaksya yaksya. Yang kedua ada lafaz-lafaz yang diirobi atau dimurobkan dengan memakai huruf. Terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada isim tasniyah. Isim tasniyah ini adalah isim yang menunjukkan makna 2. Isim tasniyah ditandai oleh alif pada rofa dan oleh ya pada nasab dan qofat. Yang kedua ada jamak muzakkar salim. Ini adalah isim yang menunjukkan makna banyak atau lebih dari 2 dan dikhususkan untuk muzakkar. Jamak muzakkar salim ini ditandai oleh wawu pada rofa dan oleh ya pada nasab dan qofat. Yang ketiga ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah setiap isim mu'rob yang akhirnya terdapat huruf ilat atau yang ditambahkan sebagai tanda irob. Dan yang terakhir ada af'alul khamsah, yang secara bahasa af'alul khamsah ini adalah kata kerja yang kelima. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.